Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Sabtu 20 April 2024. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Nisa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Kami awali dari berita yang pertama, pemirsa. Posko monitoring angkutan lebaran 2024 Kuala Namu International Airport yang berlangsung selama 16 hari yang dimulai sejak 3 April hingga 18 April 2024 resmi ditutup kemarin. Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah 2 Medan, Sohib Al-Rohman, menyampaikan sangat mengapresiasi atas kerja keras para tim anggota Posko Angkutan Lebaran 2024. Selama masa Angkutan Lebaran 2024, PT Angkasa Pura Aviasi telah melayani 367.939 penumpang dengan 2.553 penerbangan. Untuk puncak arus mudik terjadi pada 6 April 2024 dengan total berjumlah 29.219 penumpang, sedangkan puncak arus balik terjadi pada tanggal 15 April 2024 dengan jumlah 27.092 penumpang. Pihak Bandara Internasional Kuala Namu telah menambah 143 penerbangan ekstra selama masa Angkutan Lebaran 2024. Adapun penerbangan ekstra tersebut didominasi tujuan Jakarta, Batam, dan Gunung Sitoli untuk rute domestik dan tujuan Kuala Lumpur, Penang, dan Singapura untuk rute internasional. Untuk ketepatan waktu penerbangan di Bandara Kuala Namu berkisar 75%. Dalam artian peran maskapai cukup signifikan dalam menjaga kelancaran pada puncak arus balik. Ahmad Rifai selaku Presiden Direktur PT Angkasa Pura Aviasi Bandara Internasional Kuala Namu menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder di Bandara Kuala Namu yang berperan dengan signifikan serta memiliki tujuan yang sama dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pengguna jasa bandara serta bersama dalam menjaga kelancaran puncak arus mudik dan arus balik dalam memenuhi pengalaman yang menyenangkan pelanggan selama masa Angkutan Lebaran 2024. Pasca Lebaran, pemirsa, harga ayam potong merah meningkat tajam. Di sejumlah pasar tradisional di kisaran, bahkan kenaikan harga mencapai 50%. Kenaikan harga ayam potong merah terpantau meningkat tajam di pasar tradisional Impres, Kota Kisaran. Pedagang ayam Andika mengatakan kenaikan ayam potong merah telah terjadi dalam sepekan terakhir seusai Lebaran. Kenaikan ayam potong merah dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram sebelumnya, kini harga per kilogramnya mencapai Rp60.000. Sementara untuk ayam potong putih meski mengalami kenaikan namun tak sebegitu signifikan. Menurutnya kenaikan harga ayam potong merah disebabkan menurunnya pasokan ayam dari peternak akibat tingginya penjualan ayam potong saat Idul Fitri 1445 Hijriah kemarin. Pedagang mengaku akibat kenaikan harga yang terjadi berdampak terhadap daya beli konsumen yang mengalami penurunan secara drastis. Sebelum terjadinya kenaikan dalam perharinya, pedagang mampu menjual ayam potong 180 kg, namun saat ini hanya terjual 80 kg perharinya. Ya agak apa juga lah Bang, agak rumit juga lah. Agak susah. Terus daya beli konsumen gimana Bang? Ya semakin berkurang lah Bang. Harga semakin naiknya agak berkurang lah. Ya tadi kalau normal nggak masalah kan. Ya sebelum apa ini lah Lebaran, setengah Lebaran naik lah drastis. Nah semakin habis Lebaran semakin naik. Untuk ayam potong jenis ini apa namanya? Ayam merah. Ayam merah ini. Ya. Kalau untuk ayam putihnya sendiri Bang? Ayam putih 31 kilo. Pemirsa, cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara dalam beberapa bulan terakhir mengakibatkan hasil panen cabai para petani di Batubara menurun drastis.
Saat ini para petani cabai di Desa Lubuk Cuik, Kecamatan 50, Pesisir Batubara telah memasuki masa panen. Namun sangat disayangkan hasil panen kali ini jauh berkurang dibanding musim panen sebelumnya. Salah seorang petani, Suwono, mengatakan penurunan hasil panen mencapai 40%. Biasanya dalam luas tanam 1 hektar, para petani bisa memanen 10 ton cabai. Namun kali ini mereka hanya bisa memanen 6 hingga 7 ton cabai per hektar. Menurunnya hasil panen cabai ini disebabkan sebagian bunga cabai rontok karena cuaca panas yang ekstrim. Selain itu, banyak tanaman cabai yang layu dan mati terserang hama penyakit. Di tengah menurunnya hasil panen, para petani cabai juga dihadapkan dengan harga jual cabai yang tidak menentu. Bahkan pekan lalu harga cabai merah di tingkat petani di Batubara sempat anjlok di angka Rp13.000 per kilogramnya. Para petani berharap harga cabai tetap stabil agar dapat menutupi biaya produksi karena harga pupuk dan obat-obatan pertanian saat ini terbilang mahal. Biasa 1 hektar sampai berapa? Kalau 1 hektar biasa kurang lebih 10 ton biasanya normalnya. Kalau sekarang mungkin hanya 7 atau gitulah, kurang lebih 7 ton per hektar. Kami berharap harga tinggi aja supaya untuk menutupi biaya produksi kan. Produksi menurun, harga tinggi kan lumayan juga. Sementara jalan penghubung 3 desa di Kabupaten Mandaling Natal rusak parah, membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati melintasi kawasan tersebut karena curam hingga ratusan meter. Sudah puluhan tahun akses jalan warga di 3 desa, yakni Desa Sipagapaga, Aek Bandir, dan Desa Simangamba Tambangan rusak parah karena di sepanjang jalan ini dipenuhi jurang hingga ratusan meter. Selain penghubung 3 desa, akses jalan alternatif penghubung Kecamatan Panyambungan dengan Kecamatan Tambangan di Kabupaten Mandaling Natal, tak jarang pengguna jalan mengalami kecelakaan bahkan masuk ke dalam jurang. Padahal masyarakat sudah beberapa kali bermohon kepada pemerintah agar akses jalan penghubung 3 desa ini diperbaiki untuk mempermudah masyarakat menuju pusat kota dan membawa hasil produksi pertanian mereka. Atas permintaan warga, pemerintah daerah Mandaling Natal memprioritaskan usulan pembangunan jalan ke pemerintah pusat. Di tahun 2024 ini, pemerintah daerah mendapatkan dana Inpres Jalan Daerah untuk pembangunan akses jalan Aek Godang Tambangan. Pembangunan jalan penghubung 3 desa penghubung 2 kecamatan ini akan dibangun dengan panjang 9 km dengan lebar 10 meter. Sementara pagu anggaran pembangunan jalan dan drainase ini sebesar Rp36 miliar. Ini yang kita sampaikan kepada warga melalui Kepala Desa dan Camat bahwa kontrak dalam pembebasan rumah yang dekat ke jalan tentu tidak ada kontrak, memiliki arifan daripada masyarakat untuk bisa merelakan rumahnya digeser ke belakang demi kebaikan bersama tentunya. Bupati Mandaling Natal Muhammad Jakfar Sukairi Nasution mengharapkan kepada masyarakat agar ikut serta mendukung dan mengawasi proses pembangunan jalan sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat nantinya. Pemirsa, warga yang bermukim di Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba mengeluhkan kondisi badan jalan yang rusak parah sepanjang 20 km di wilayah tersebut. Warga mengaku jalan rusak parah di Nassau sudah hampir 2 tahun sehingga mengakibatkan hasil pertanian dari desa ini sulit diangkut ke kota. Salah seorang warga, Rukman, menjelaskan kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan sehingga waktu tempuh Nassau ke Balige, ibu kota Kabupaten Toba, berjarak hanya 76 km, membutuhkan waktu 4-5 jam. Padahal kecamatan yang memiliki luas areal 335,50 km persegi itu merupakan sentra produksi tanaman nilam, kopi, dan berbagai komoditi hortikultura lainnya. Rukman berharap pihak pemerintah memberi perhatian lebih serius untuk perbaikan jalan ke daerah tersebut. Selain kesulitan mengangkut hasil pertanian, masyarakat sekitar lokasi pinggir jalan yang setiap hari dilalui kendaraan melintas harus menghirup debu yang bertebangan karena jalannya masih banyak belum diaspal. Rukman juga menjelaskan jika hujan turun, kendaraan roda 4 tidak bisa lewat karena beberapa ruas jalan menjadi licin dan sejumlah titik tertentu sebab lapisan tanah liat menutupi jalan. Hanya kendaraan tertentu yang memiliki double gerbang
maksud kami double gerdang yang bisa melintas di jalan tersebut. Sampai saat ini sudah lebih dari 25 tahun jalan ini kondisinya seperti ini. Sudah selalu berupaya untuk memberikan informasi sekaligus menjembatani kepada pihak PUPR Provinsi supaya segera melakukan perbaikan di jalan ruas provinsi yang ada di Desa Lumbanua Barat, Kecamatan Amin Saran, Kabupaten Toba. Pemirsa, kebijakan parkir yang diinstruksikan Wali Kota Medan ternyata tak mudah untuk berjalan mulus karena kurangnya sosialisasi dan sistem terpadu, bahkan dapat menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Akibat parkir, terlihat perkelahian antara masyarakat dengan seorang juru parkir liar di kawasan Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Hal ini terjadi menyusul adanya kebijakan pemerintah Kota Medan untuk menggratiskan tarif parkir di lokasi parkir non-elektronik di beberapa lokasi di Kota Medan. Hal ini ternyata menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Pakar Kriminologi Sumatera Utara, Redianto Sidi, mengatakan bahwa tindakan bentrok fisik yang terjadi antara warga dan juru parkir jika ditinjau dalam ilmu kriminologi memiliki konteks kebijakan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dirinya menilai Pemko Medan harus segera melakukan langkah konkret guna mengantisipasi konflik horizontal di masyarakat yang berpotensi kian meluas jika tak ditangani dengan baik dalam waktu dekat. Kebijakan memang selalu tidak sempurna. Nah, selalu tiap kebijakan tentu ada sisi-sisi yang menimbulkan kekurangan-kekurangan, termasuk juga konflik horizontal yang terjadi. Saya kira ini suatu hal yang tidak diinginkan, tetapi kebijakan yang baik dilaksanakan dengan baik, diawasi dengan baik, dikontrol dengan baik, saya yakin akan berjalan dengan baik pula. Saya kira Pemko Medan harus melakukan evaluasi dan monitoring pasca diberlakukannya kebijakan e-parking. Konflik horizontal akibat dari kebijakan pemangku jabatan di daerah dapat meluas menjadi aksi kriminalitas lainnya jika tak segera dilakukan pembenahan. Oleh sebab itu, dalam penerapan kebijakan parkir ini perlu adanya keseriusan dan percepatan penanganan untuk mengantisipasi meluasnya konflik di kalangan masyarakat. Beberapa informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selamat sore, selamat bergabung bagi Anda yang baru menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Bobi Nasution merespon pernyataan PDI Perjuangan Sumatera Utara yang menyatakan upaya Bobi untuk mengambil formulir sebagai calon Gubsu di PDIP merupakan hal yang sia-sia. Bobi mengatakan lebih sia-sia jika tidak mencoba. Meski sudah mendapat penugasan dari Partai Golkar dan PAN sebagai calon gubernur Sumatera Utara, menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution tetap melakukan penjajakan ke sejumlah partai politik termasuk PDI Perjuangan. Meski namanya sudah di blacklist oleh partai berlambang banteng tersebut, Bobi mengaku tetap akan mengambil formulir dari partai yang mengusungnya pada Pilwalkot lalu. PDI Perjuangan Sumatera Utara sendiri juga sudah menyatakan meskipun Bobi mengambil formulir, dirinya hanya akan menyia-nyiakan waktunya karena sangat kecil peluang untuk diusung oleh PDI Perjuangan. Menanggapi pernyataan dari PDIP Sumatera Utara, Bobi meresponnya sambil tersenyum dan menyatakan hal yang sia-sia jika dirinya tidak mencoba. Kemarin tuh kata PDIP Pak, nah PDIP bilang tuh kan kemarin Bapak tuh bilang kalau insya Allah bakal tetap ambil lagi dari PDIP, tapi katanya sia-sia Pak, gimana tanggapan kita Pak? Ya sia-sia itu kalau tidak mencoba. Sementara itu, pemirsa, PDI Perjuangan Sumatera Utara menyatakan upaya Bobi Nasution untuk mengambil formulir sebagai calon gubernur di PDIP merupakan hal yang sia-sia. Meski sudah mendapat penugasan dari Partai Golkar dan PAN sebagai calon gubernur Sumatera Utara, menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution tetap melakukan penjajakan ke sejumlah partai politik termasuk PDI Perjuangan. Bahkan Bobi berencana akan mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2024 ke partai berlambang banteng tersebut. Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik PDI Perjuangan Sumut, Aswan Jaya mengatakan bahwa usaha Bobi untuk mengambil pendaftaran ke PDIP Sumatera Utara
sia-sia. Aswan menyebut bahwa kemungkinan nama Bobi diusung untuk maju ke pilkada mendatang sangat kecil, mengingat nama menantu Presiden Jokowi ini sudah dipecat dari kader PDI Perjuangan Sumatera Utara. Dan sudahlah, menurut kami cari saja partai lain yang mau mengusung beliau, itu saja. Tapi kami pastikan bahwa belum ada satu partai politik pun yang telah memutuskan siapa calon yang akan mereka usung dalam pilgub ke depan ini. Di sisi lain, pemirsa, Wali Kota Binjai Amir Hamzah mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon Wali Kota Binjai periode 2024-2029 ke Partai Demokrat Kota Binjai. Amir Hamzah yang juga merupakan Wali Kota Binjai kembali maju di Pilkada Kota Binjai yang akan digelar 27 November 2024 mendatang. Amir Hamzah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Binjai periode 2024-2029 melalui DPC Partai Demokrat Kota Binjai. Kedatangan Amir Hamzah disambut langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Binjai, Sawitma Nasution, para kader serta didampingi ketua dan anggota tim penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah DPC Partai Demokrat Kota Binjai. Amir Hamzah mengungkapkan bahwa ia telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk maju dalam Pilkada Kota Binjai tahun 2024. Dirinya mendaftarkan diri melalui Partai Demokrat dikarenakan merupakan kader dari Partai Demokrat. Selain itu, Partai Demokrat juga merupakan partai pendukung dirinya hingga terpilih dan menjabat menjadi Wali Kota Binjai hingga saat ini. Untuk kandidat calon wakil sendiri, sudah ada gambaran kira-kira? Sambil berjalan, insya Allah, karena waktunya masih panjang lagi, sampai kita nanti akan dulu melihat situasi dan kondisi. Ya, saya sebagai optimis, dapat saya Demokrat, karena saya salah satu kader Demokrat. Dan saya kemarin diusung oleh Partai Demokrat. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan DPC Partai Demokrat Kota Binjai, Dharma Malem, menyatakan bahwa Amir Hamzah merupakan orang pertama yang mengembalikan formulir pendaftaran ke Partai Demokrat Kota Binjai. Pendaftaran dan penjaringan calon wali kota dan calon wakil wali kota Binjai periode 2024-2029 dari DPC Partai Demokrat Kota Binjai resmi dibuka mulai 19 April sampai dengan 28 April mendatang. Penetapan calon sendiri untuk kapan planningnya sendiri? Penetapan dari DPP pusat atau DPD itu nanti akan ditentukan sendiri mekanismenya oleh pusat. Masalah kapan dan apa nanti disesuaikan dengan calon KPU. Hari ini sudah ada 2 orang yang mengambil formulir. Kebetulan Pak Amir Hamzah tadi pagi mengambil dan hari ini sudah dikembalikan. Sementara itu, pemirsa, jelang pemilihan umum kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada September 2024 mendatang, partai politik sudah mulai menerima pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Seperti halnya Partai Golkar Kota Binjai yang telah menerima pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Binjai. Partai Golkar Kota Binjai telah membuka pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota pada 9 April lalu dan akan berakhir pada 22 Mei mendatang. Salah seorang pendaftar pertama adalah Agus Purwanto yang merupakan aktivis pendidikan yang juga merupakan salah satu dosen pada universitas yang ada di Kota Binjai. Pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota ini diterima langsung oleh para pengurus dan panitia pendaftaran dari Partai Golkar Kota Binjai. Agus Purwanto mengatakan tahapan pemilihan kepala daerah sudah dimulai sesuai arahan KPU Kota Binjai. Untuk itu, sebagai salah seorang putra Binjai asli harus memberanikan diri dengan harapan adanya pemimpin muda dan peduli dengan rakyatnya. Mendaftar di DPD 2 Partai Golkar Kota Binjai, tentunya saya sebagai salah satu kader dan keluarga besar Partai Golkar ingin membawa sebuah energi baru di sini, berkomitmen untuk membesarkan Partai Golkar di Kota Binjai. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa mewarnai Golkar, kemudian bisa bermanfaat untuk Golkar dan masyarakat Kota Binjai. Sementara itu, panitia pendaftaran Partai Golkar Irdiansyah Putra mengatakan setelah dibukanya pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota, Partai Golkar sudah mengantongi 4 nama putra daerah Kota Binjai.
Ya, alhamdulillah sampai dengan tanggal 19 April 2024 ada 4 yang sudah mendaftar dan ada beberapa calon lain yang sudah menghubungi via telepon kepada kita akan segera melakukan pengambilan formulir untuk melakukan. Pemirsa, perayaan Paskah Oikumene Umat Kristiani Sumatera Utara 2024 dengan tema Kebangkitan Kristus Membawa Kemenangan dan Pengampunan bagi Bangsa kemarin dilaksanakan di GBI Rumah Persembahan, Jalan Jaming Ginting, Simpang Selayang, Medan. Paskah diawali dengan jalan salib dari Gedung Serbaguna GBKP Simpang Selayang yang diikuti panitia dan seluruh hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja. Barisan prosesi diikuti pengkhotbah Ketua Panitia Pendeta Daniel Edi Parjitno, Ketua Pelaksana Pendeta Dr. Suardin Gaurifa, dan Sekretaris Umum Jadi Pane, serta Pendeta R. Bambang Jonan dan hamba Tuhan yang hadir. Pujian bagi Tuhan dibawakan Konsolasiu Usu dan Polda Sumatera Utara serta sejumlah paduan suara dari gereja yang ada di Kota Medan. Pendeta Rev. Dr. MH Siburian dalam khotbahnya menyampaikan kebangkitan Yesus adalah isu sentralistik dalam kekristenan karena tanpa kebangkitan Yesus, kematiannya adalah kesia-siaan dan tidak menjadi keselamatan bagi umat manusia yang percaya. Tokoh masyarakat Sumatera Utara R.E. Nainggolan menyampaikan perayaan Paskah Oikumene 2024 menyatukan semua elemen Kristen yang ada di Sumatera Utara dan berharap umat Kristiani semakin diberkati dan menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Paskah Oikumene tahun 2024 ini sesuatu yang sangat menarik karena panitia melibatkan semua organisasi-organisasi Kristen yang ada di Sumatera Utara dan Ketua Pelaksana Pendeta Dr. Suardi, Sekretaris Pak Jadi Pane dan Bendahara Merin Roli Salagi, dan kami sebagai penasehat sungguh-sungguh memberi apresiasi atas semua kerja keras mereka, dan kita menyadari bahwa kita harus bersyukur atas semua apa yang kita alami pada masa yang lalu. Kita bersyukur atas apa yang kita peroleh pada hari ini, tetapi juga kita harus bersyukur untuk hari-hari mendatang, apapun yang diberikan oleh Tuhan buat kita. Ribuan umat Kristen yang hadir dalam acara ini mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Paskah yang dibuat dengan penuh kemeriahan dan renungan Paskah yang berarti bagi seluruh jemaat. Sementara itu, pemirsa, penjabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin meminta seluruh umat Kristen yang ada di wilayah Sumatera Utara ikut berkontribusi positif demi kemajuan Sumatera Utara. Penjabat Gubernur Sumatera Utara dalam sambutannya pada perayaan Paskah Oikumene Sumut 2024 menyampaikan beberapa capaian yang membanggakan bagi pemerintah provinsi dan masyarakat. PJ Gubsu mengatakan pada sisi lain masih banyak tantangan di Sumatera Utara seperti kenakalan remaja dan peredaran dan penggunaan narkoba, sehingga hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh masyarakat Sumatera Utara dan terutama peran gereja. Untuk itu PJ Gubsu berharap jika masyarakat Sumatera Utara ingin lebih sejahtera dan berkeadilan serta generasi muda bangsa menjadi generasi yang produktif, maka tugas seluruh masyarakat dan gereja untuk memerangi kemiskinan, gizi buruk termasuk penyalahgunaan narkoba dan kejahatan yang ada di tengah masyarakat. Melalui perayaan Paskah ini, PJ Gubsu mengajak umat Kristen ikut tergugah dan terpanggil untuk memperbaiki dan mengisi pembangunan sesuai dengan kapasitas dan posisi yang dimiliki masing-masing jemaat. Pada kesempatan itu, PJ Gubsu menyampaikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terbuka untuk bekerja sama dengan gereja-gereja untuk berkolaborasi melalui berbagai program-program pemberdayaan dan penguatan masyarakat. Media, hari ini saya sangat bahagia bisa menghadiri perayaan Paskah Oikumene dari Provinsi Sumatera Utara. Saya sungguh bersyukur sama melihat bahwa Sumatera Utara ini masyarakatnya beraneka ragam yang saling hidup harmoni dalam keragaman. Jadi saya ajak dan saya himbau kepada keluarga besarku, umat Kristen gereja-gereja usaha aktif untuk sesuai dengan peran masing-masing untuk memajukan Provinsi Sumatera Utara menjadi lebih baik. Saya punya keyakinan orang setelah gereja-gereja sangat membantu dan sangat mendukung program pemerintah.
Pada kesempatan itu, penjabat Gubernur Sumatera Utara memberikan bantuan kepada panitia perayaan Paskah Oikumene Sumatera Utara tahun 2024. Pemirsa, mangrove adalah penjaga kehidupan masyarakat karena ekosistemnya memberikan perlindungan di garis pantai dari berbagai bencana seperti badai dan tsunami, serta mengurangi risiko banjir, genangan, dan juga erosi. Hutan mangrove merupakan sumber daya alam yang mempunyai fungsi dan manfaat ganda, yaitu ekonomis dan ekologis. Karena mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif. Berbagai produk dari mangrove dapat dihasilkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hutan mangrove sering menjadi habitat jenis-jenis satwa, karena lebih dari 100 jenis burung bermigrasi di kawasan hutan mangrove, terutama di daratan lumpur yang luas berbatasan dengan hutan mangrove merupakan tempat pendaratan burung yang bermigrasi. Vegetasi hutan mangrove dapat melindungi bangunan, tanaman pertanian, atau vegetasi alami dari kerusakan akibat badai atau angin yang bermuatan garam. Sifat fisik tanaman pada hutan mangrove membantu proses pengendapan lumpur sekaligus sebagai penghilang racun dan unsur hara air. Kabid Pariwisata Dispora Budpar Batubara, Widaruna mengapresiasi kelompok tani hutan mangrove Batubara yang telah melestarikan hutan mangrove demi kelestarian hutan dan mencegah terjadinya berbagai bencana. Jadi kami berterima kasih kepada kelompok tani hutan mangrove karena sudah melindungi alam, menciptakan mangrove dan menjadi tujuan wisata favorit Kabupaten Batubara. Ketua kelompok tani cinta mangrove Batubara, Azizi, mengaku memiliki kepuasan tersendiri dalam menjaga dan melestarikan hutan mangrove karena sangat berdampak baik terhadap iklim dan masyarakat. Kalau menjaga kelestarian mangrove ini, ya kami tetap setiap hampir setiap tahun kita tetap ada kegiatan rehabilitasi. Kita tetap mengadakan pembibitan mangrove. Jadi kapan saja kami ada hal-hal yang perlu, ya kami tetap rehabilitasi dengan baik. Ketua Komunitas Wilayah Buddha Suci mengaku sampai saat ini pihaknya melakukan sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan agar terbebas dari sampah plastik. Untuk mengurangi limbah plastik, Yayasan Buddha Suci juga mengedukasi masyarakat tentang memilah sampah yang dapat memberikan dampak positif. Dikatakan yang diharapkan untuk menjadi agen penjaga lingkungan adalah para pelajar dan kaum muda. Pada umumnya ibu-ibu ya, kalau bisa ke pajak kita belanja jangan minta plastik, kita bawa kotak-kotak atau tas kain untuk bawa ke pajak belanja. Jadi kita mengurangi paling tidak udah 10 plastik dari pajak. Jadi itu setiap rumah satu ibu 10 plastik kayaknya seluruh, jangankan Indonesia ya, Kota Medan aja kita udah mengurangi banyak sekali plastik. Semoga kita juga ada ini ya namanya Green Point ya. Green Point itu kita meletakkan kota ini ya, tempat daur ulang di setiap perumahan, sekolah, rumah sakit, supaya semua orang bisa ikut berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan bumi pada umumnya. Dapat kita bayangkan betapa indah dan lestarinya bumi Indonesia jika seluruh masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi penggunaan sampah plastik karena dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. Semoga melalui Hari Bumi yang diperingati setiap tahunnya, seluruh masyarakat dapat bersama-sama menjaga bumi. Pemirsa, Polres Binjai menggelar operasi gerebek kampung narkoba di 3 lokasi barak yang berbeda di Kota Binjai. Dan 10 orang diamankan dan 7 orang diantaranya dinyatakan positif narkoba. Lokasi barak pertama yang digerebek petugas di Kelurahan Dataran Tinggi, Binjai Timur. Di lokasi tersebut petugas menyita 8 buah senjata tajam dan 4 unit mesin judi jackpot serta 2 pria diamankan
Dan lokasi kedua, petugas menggerebek bekas diskotik TF Jalan TPA Kelurahan Mencirim Binjai Timur, dan di lokasi ini petugas menyita 4 buah alat isap sabu serta sepeda motor tanpa plat. 4 orang diamankan, 3 orang positif narkoba. Lokasi terakhir petugas mendatangi barak di Kelurahan Cengkeh Turi, Binjai Utara. 4 orang diamankan, 2 diantaranya positif narkoba. Petugas juga merobohkan lapak-lapak yang digunakan sebagai lokasi penggunaan narkoba. Kasatres Narkoba Polres Binjai AKP Syamsul Bahri mengatakan dari 10 orang yang diamankan dan dilakukan pemeriksaan, 7 orang diantaranya positif narkoba dan 3 orang negatif. Ia menjelaskan saat ini 10 orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Satres Narkoba Polres Binjai. Sedangkan terhadap yang positif akan dilakukan asesmen oleh BNN untuk dilihat sejauh mana tingkat kecanduannya. Kita beralih ke Kota Medan, pemirsa. Petugas gabungan Satuan Samapta dan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan melakukan razia warung internet di Kota Medan. Sebanyak 16 orang diamankan dan beberapa diantaranya ditetapkan sebagai tersangka narkoba hingga judi online. Razia gabungan petugas Sat Samapta dan Satres Narkoba Polrestabes Medan ini dilakukan pasca adanya laporan masyarakat yang resah terhadap keberadaan warung internet atau warnet yang disinyalir kerap menjadi tempat perjudian online hingga peredaran narkoba. Polisi mengamankan sebanyak 16 pria dari berbagai usia yang kedapatan sedang bermain judi online di warnet tersebut. Dari 16 orang yang diamankan ke Mapolrestabes Medan, sebanyak 11 orang kini ditetapkan sebagai tersangka pelaku judi online karena kedapatan sedang bermain judi online saat dilakukan razia. Sedangkan 5 orang lainnya setelah dilakukan tes urin dinyatakan positif narkoba dan kini diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk diproses lebih lanjut. 34 gram. Yang tadi ada 4 pemain tadi, ya, setelah mengisi deposit tadi dia bisa langsung main, ya, dengan judi slot online di warnet tersebut, ya, setelah mengisi deposit. Sementara 3 orang lainnya di bawah 3 yang positif menggunakan sabu-sabu, ya. Yang 3 orang ini, ya, diamankan dan diserahkan ke BNNP. Sekitar pukul sejam. Setelah melakukan razia, polisi menyebut telah melakukan peringatan terhadap pemilik dan pengelola warnet agar tak membiarkan lokasinya menjadi sarang permainan judi online hingga penggunaan narkoba. Polisi meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika terdapat hal yang serupa di wilayah lainnya di Kota Medan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Akibat remblong, 2 truk tabrakan di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan kemarin. Tabrakan berawal dari truk yang bermuatan kelontong dengan nomor polisi BB8397LG datang dari Medan menuju Pekanbaru. Sesampai di tempat kejadian, posisi jalan menurun serta terdapat 1 unit truk yang mengalami kerusakan sehingga truk mencoba menghindari dengan cara mengambil jalan sebelah kanan. Namun bersamaan dari arah berlawanan muncul 1 unit truk sehingga sopir mencoba mengurangi kecepatan, namun rem truk tidak berfungsi sehingga tabrakan tidak dapat dihindari. Dimas, salah satu sopir truk yang mengalami kecelakaan, menyampaikan truk yang dikemudikannya mengalami remblong. Di samping itu terdapat mobil truk yang rusak karena pada saat kejadian suasana jalan masih gelap sehingga rambu-rambu tidak kelihatan ditambah posisi jalan yang menurun. Ini Bang, motor saya nggak ada rambu-rambu ya Bang, atau bagaimana Bang? Nggak nampak Bang, gelap Bang. Kan ini nggak ada lampu jalan juga. Oh, kondisi jalan menurun ini ya Bang? Iya. Kejadian jam berapa Bang? Jam 6 pagi Bang. Mengarah kemana Bang? Kalau aku ada ke Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Muatan apa Bang? Kelontongan Bang. Bang, kalau kondisi sopir satu lagi bagaimana? Ya aman-aman aja sih Bang. Dalam kecelakaan tersebut tidak terdapat korban jiwa, namun kedua truk mengalami kerusakan yang cukup parah. 1 unit mobil truk pembawa air mineral kemasan terguling setelah terjadi kecelakaan dengan kereta api jurusan Rantau Parapat menuju Medan di Jalan Besar Desa Sungai Alim, Kecamatan Seidadap, Kabupaten Asahan pada Jumat kemarin. Kondisi truk bernomor polisi BK8822 LT setelah tersambar rangkaian gerbong kereta api, warga pun membantu mengevakuasi barang bawaan di dalam truk ke truk lainnya.
Polisi khusus kereta api stasiun Kisaran, Tri Rohmat menjelaskan kecelakaan terjadi saat truk datang dari arah Sentang menuju Sealim. Diduga supir lalai tak mendengar kereta api yang akan melintas. Truk bermuatan itu pun menerobos perlintasan kereta api tanpa palang, sehingga bagian bak belakang mobil tersambar rangkaian gerbong kereta dan terguling. Kuatnya benturan mengakibatkan bak truk hancur, meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Kronologinya tadi kejadian sekitar pukul 10.13 Bang. Ada arah mobil dari arah sana Bang, ingin ke arah Sinyalim. Ada kereta api U51 dari Rantu Prapat menuju Kisaran. Sudah sampai sini Bang, kemungkinan mobil ini tidak travel Bang, atau tidak melihat kanan kiri. Tertabraklah belakangnya Bang. Sehingga kejadian kalau dari lokomotifnya ada kerusakan Bang, sekitar pecah bemper depannya itu Bang. Itu contohnya sudah lepas itu Bang. Ada korban jiwa Bang dalam kejadian ini? Korban jiwa tidak ada Bang. Diharapkan bagi pengendara yang melintas harus berhati-hati, kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa palang kerap terjadi. Warga berharap pemerintah dapat mempercepat pembangunan palang pintu kereta agar tidak terjadi kecelakaan yang serupa. Pemirsa, seekor hewan liar jenis kera meresahkan warga di Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, disebabkan hewan tersebut kerap mengganggu hingga melukai warga. Inilah hewan liar jenis kera berukuran besar yang direkam kamera warga saat berada di atas atap rumah. Hewan liar dan ganas itu kerap meresahkan karena merusak barang-barang yang didapatnya. Bahkan hewan itu juga menyerang warga. Salah seorang korban dari keganasan hewan liar tersebut yakni Misnan, warga desa Sukaraja, Pekan Minggu, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, berusia 83 tahun ini. Kesehariannya merupakan penarik becak. Saat kejadian tersebut dirinya sedang tertidur di becak di parkiran mes Pemprov Su. Tiba-tiba hewan liar tersebut menarik selimutnya. Meski dirinya sempat menghalau hewan itu, namun upayanya membuat hewan liar itu semakin ganas dan menyakar hingga menggigitnya. Akibatnya korban mengalami luka di kepala, kaki, dan lengan. Saya usir, dia nggak mau melawan dia. Berapa ekor itu Pak? Satu. Apa dia mau? Monyet atau gimana Pak? Besar Pak? Monyet apa? Bodat, kalau orang Tanjung Balai bilang bodat. Besar ukurannya Pak? Besar. Damkar Kota Tanjung Balai yang menerima laporan keresahan warga turun menyisir lokasi di mana hewan liar tersebut kerap berkeliaran. Petugas pun memancing hewan liar itu agar keluar dengan menebarkan pisang di atas rumah warga. Kita sudah berupaya melakukan pancingan, kita sediain di situ berupa makanan pisang dan bermacam juga makanan kita coba. Tapi dengan kondisi seperti gedung-gedung tertinggi seperti yang ada di sekitar kita ini, di situ membuat kesulitan kita untuk bergerak bebas. Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan. Berlaku pada esok, Minggu 21 April 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara Minggu 21 April 2024. Pada pagi hari kondisi cuaca cerah berawan dan pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Dairi, Simalungun, Pematang Siantar, Toba, Taput, Paluta, Humbahas, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Pada malam hari berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Mandeling Natal, Tapanuli Tengah, Sibolga, Paluta, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Pada dini hari kondisi cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara 16 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 97%, angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam.
untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 19 April 2024 tidak terdapat titik panas. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong, Bengkulu mulai mendata dampak banjir yang mengakibatkan ribuan rumah terdampak. Pasca diterjang banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong mulai menghitung jumlah kerusakan dampak banjir bandang yang menerjang 6 kecamatan di Kabupaten Lebong. Data sementara BPBD Lebong mencatat sebanyak 750 orang dilaporkan mengungsi, 150 rumah warga rusak berat dan ringan, 35 unit kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum, serta 27 desa dari 6 kecamatan terdampak banjir. Hingga saat ini petugas masih terus membantu evakuasi korban banjir. Sebagian warga juga mulai membersihkan sisa material banjir yang sudah berangsur surut. Estimasi kerugian kita belum menghitung secara teknis, namun ada 750-an warga yang diungsikan. Ada 150 rumah yang terdampak, baik itu ringan maupun berat. Estimasi kerusakan dampak banjir diprediksi bertambah, sementara Pemkab Lebong juga masih terus mengupayakan kebutuhan pokok korban banjir, serta mendirikan dapur umum. Sampai saat ini belum ada laporan korban jiwa dalam musibah ini, dan petugas tetap masih terus melakukan pendataan. Atri Persetio, TVRI Bengkulu melaporkan. Tradisi kupatan pasca Lebaran 8 Syawal 1445 Hijriah kembali digelar turun-temurun di Desa Pancamukti, Bengkulu Tengah. Tradisi makan bersama menutup puasa Syawal usai Lebaran. Tradisi kupatan menutup puasa Syawal dilaksanakan warga Desa Pancamukti, Bengkulu Tengah 8 Syawal 1445 Hijriah kemarin. Imam Desa Pancamukti, Mufidul Umma mengungkapkan, tradisi kupatan berupa makan bersama dengan ciri ketupat merupakan tradisi dari Pulau Jawa. Tradisi ini disiarkan Sunan Kalijaga yang bermakna mengakui akan kesalahan, di mana kupat berasal dari jadur. Dalam bahasa Arab, jadur berarti telah datang suatu cahaya, yaitu kebaikan. Bahwa dari Sunan Kalijogo yang memberikan banyak motivasi ataupun filosofi daripada kupatan. Kupat adalah mengaku lepat, mengaku bahwa kita sebagai manusia banyak salah, banyak kekurangan, jadi saling memaafkan. Kupatan juga terbuat dari janur yang artinya adalah bahasa Arabnya janur, ja'anur, yang artinya telah datang suatu cahaya. Sementara itu, Kepala Dusun 2 Desa Pancamukti Bambang Santoso menyebut tradisi ini diikuti seluruh warga masyarakat dan telah berjalan puluhan tahun. Alhamdulillah dari tahun ke tahun sangat antusias dengan ditandai dengan banyaknya warga yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan anak-anak. Setiap tahunnya selalu ramai. Untuk variasi makanan juga mereka berbagai jenis. Ada yang membawa kupat, ada juga lontong, karena kebetulan di Dusun 3 ini khususnya Pekalongan sentra lontong, Mas. Di samping tradisi keagamaan, kupatan 8 Syawal diharapkan menjadi perekat silaturahmi dan persatuan di kalangan warga. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Dedi Irawan, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, pengelola tol Bengkulu Taba Penanjung mencatat sepanjang masa libur Lebaran sebanyak 32.000 kendaraan melintasi tol pertama Bengkulu. Angka ini naik 4% dibandingkan pada periode yang sama
tahun sebelumnya. Sepanjang masa libur Lebaran dari 3 April hingga 16 April 2024, terjadi kenaikan volume kendaraan yang melintasi ruas tol Bengkulu Tabab Penanjung. Total kendaraan melintas yakni berjumlah 32.149 kendaraan, naik 70% dibanding hari biasa. Sementara dibanding libur Lebaran tahun lalu hanya naik 4%. Kebanyakan kendaraan melintas pada periode arus balik dengan 19.000 kendaraan, sementara pada periode mudik hanya 12.000 kendaraan. Peningkatan arus balik karena tol Bengkulu kebanyakan dimanfaatkan untuk wisatawan dan bukan menjadi lintasan utama pemudik. Mencatatkan lintasnya 42.159 kendaraan. Kalau kita bandingkan ada naikan 170,5% dari lali normalnya. Pada banding Lebaran tahun lalu? Kalau kita bandingkan Lebaran tahun lalu ada kenaikan sekitar 4%. Selain itu, selama periode Lebaran, pengelola tol tidak mencatat adanya insiden yang terjadi di sepanjang ruas tol pertama Bengkulu. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Nisa Redi. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.